pajak. Iya, Nah, betul. itu kan berarti kalau dia WP badan karena PT Indosuper, jadinya kan kalau dikali setahun 72 juta. Nah, itu saya bingung nyari kurang bayarnya atau lebih bayarnya itu. Perhitungan kurang bayar lebih bayarnya. Oke, kita jawab satu-satu ya pertanyaannya. Kemarin tuh pertanyaan, ini tadi yang tanya siapa? Barusan tanya? Saya, Rani. Oh, Rani, oke. Sebentar ya, kita jawab pertanyaan Hana dulu. Nah, kemarin Hana tanya, Bu, ini pakai tarif yang mana gitu ya? Kalau di lampiran 1 di sini menyebutkan berapa kemarin kodenya? Kodenya 69.200. Nah, di sini ya, kalau di lampiran 1 dia 50%. Tapi kalau di lampiran 2 ini ya 62,5 gitu. Nah, kita menggunakan yang mana? Kita menggunakan yang di lampiran 1. Maka kalau di lampiran 1 ini ya judulnya ya, daftar persentase norma perhitungan penghasilan neto wajib pajak. Tuh, nah sedangkan kalau yang di lampiran 2 itu udah ketentuannya. Kalau misalnya dalam ya persentase norma perhitungan untuk wajib pajak pribadi yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan dan bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. Ini khusus ya kalau misalnya WP-nya tidak melakukan pembukuan gitu. Jadi kita untuk norma kita anggap case-nya normal ya gitu. Jadi tetap menggunakan pembukuan menggunakan tarif yang di lampiran 1. Gitu ya. Oke, terus ada lagi misalnya kemarin. Mendapatkan gaji dari 2 tempat. Oke. Kasus kemarin kasus di sini ya. Nah, di sini kan untuk PT ya, sudah ada laporan laba ruginya. Kalian tinggal mencari koreksi fiskalnya atau rekonsiliasi fiskalnya gitu. Oke, dari info-info sini sudah tidak ada ini ya, kendala ya. Tuh. Nah, kemudian kemarin ada yang tanya kalau nggak salah PPh 23, 4E2, PPh 25. Nah, ini mana yang dijadikan kredit pajak? Nah, yang dijadikan kredit pajak itu bisa dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, 24 dan 25. Nah, PPh 4E2 itu kenapa tidak dijadikan kredit pajak? Karena dia penghasilannya bersifat final atau pemotongannya bersifat final. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian mengisi SPT gitu ya, PPh pasal 4E2 ini tidak bisa dijadikan kredit pajak gitu. Jadi yang bisa dijadikan kredit pajak PPh pasal 23 dan PPh pasal 25. Terus tadi pertanyaan dari siapa tadi? Tadi siapa? Rani, oke, dari Rani ya. PPh pasal 25 setiap bulan sebesar 6 juta. Berarti kalau misalnya kita menghitung PPh tahunan, berarti kita anggap PPh pasal 25 ini kita kalikan 12 karena setiap bulannya PPh pasal 25 perusahaan membayar sebesar 6 juta gitu. Itu ya Rani? Iya, Bu. Terus bingung nyari kurang atau lebih bayarnya gitu. Kurang atau lebih bayarnya gimana? Maksudnya? Itu kan yang nomor instruksi kerja yang nomor 2 kan buat perhitungan PPh kurang atau lebih bayar tahun 2021. Lah itu kan karena udah dipotong sama PPh 25 angsuran tadi kan 1 tahunnya kan 72 juta. Nah, jadi nggak kelihatan gitu loh Bu kalau ini kurang atau lebih bayar gitu loh. Oh Karena gitu. PPh-nya SPT-nya kan nggak ada untuk 1 tahunnya tuh berapa gitu. Oke. Nah, cara menghitungnya gitu ya. Ini kan dari penjualan ya.
kan kalian sudah mencari ini ya, rekonsiliasi fiskal lalu ketemu laba fiskal, seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Kalau misalnya di PowerPoint, teman 2. Nah, di sini kalian kan udah melakukan koreksi fiskal ya. Tuh misalnya nanti di sini ada koreksi fiskal. Nah, nanti kalian mencari ketemu laba neto. Sudah ketemu laba netonya sudah? Sudah ketemu? Kan penjualan itu. Penjualan Ya. itu kita kurangi HPP ketemu laba bruto. Laba bruto kita kurangi biaya ketemu laba neto. Sudah laba neto. Oh, berarti dari itunya ya, Bu. Nyari HPP-nya dulu itu ya dia buat. Ya, betul. Jadi, kalau misalnya dari soal yang ini tadi, gitu ya. Nah, nanti setelah kita ketemu laba bruto, kita kurangkan dengan beban usaha, kemudian kita tambahkan pendapatan di luar usaha gitu ya. Nanti kita akan ketemu laba neto, tapi laba netonya penjumlahannya itu dari setelah kita koreksi fiskal, gitu ya. Jadi kita koreksi fiskal dulu, lalu kita hitung kembali sampai ketemu laba neto fiskal. Nah, setelah kita menghitung laba neto fiskal, baru kita kalikan tarifnya. Nah, di 2021 tarif yang berlaku berapa persen untuk PPh badan? Ada yang tahu? 22%. 22% gitu ya. Nah, 22% itu nanti kita kalikan dengan labanya tadi, gitu. Nanti kan ketemu PPh pasal 25-nya. Nanti kita lihat setelah kita kalikan tarif, sedia laba dikali tarif, kemudian misalnya nih ketemu 100 juta gitu misal. Kemudian kita kurangkan dengan kredit pajak gitu. Kalau misalnya kredit pajaknya masih lebih rendah daripada laba gitu ya. Jadi kan masih punya sisa kurang bayar ya. Nah, sisa kurang bayarnya itu yang kita akan bayarkan di tahun 2021. Tapi kalau misalnya kita ada lebih bayar gitu ya, nah nanti kita bisa kompensasikan gitu. Sorry, bukan kompensasikan, kita restitusi, kita kembalikan gitu ya. Ya, Bu. Kemudian apa lagi ya kemarin pertanyaannya? Oh, pertanyaannya untuk mendapat gaji dari 2 tempat. Contohnya mana nih gaji 2 tempat? Dokter, usaha praktik. Kayak gini ya, jadi misalnya untuk wanita gitu ya, dia memiliki usaha gitu ya, belum menikah dan belum memiliki anak. Memiliki usaha klinik kecantikan ya 300, kemudian bekerja di rumah sakit gitu. Nah, kalau misalnya dia dari norma, ya nanti bisa kita tambahkan, kita cari dulu gitu ya norma perhitungannya berapa gitu. Jadi meskipun pemotongannya sendiri-sendiri gitu ya, misalnya dia bekerja di rumah sakit, sudah dipotong PPh 21 sendiri gitu, tapi nanti untuk perhitungannya tetap kita tambahkan gitu ya dari yang klinik kecantikan karena menggunakan norma.
Sama ini juga misalnya dari kantor akuntan ya, kemudian punya usaha persewaan gitu, sama kita tambahkan juga gitu, walaupun nanti pemotongan, nya sendiri-sendiri, tapi nanti di akhir saat menghitung, total penghasilan gitu ya tahunannya, kita gabungkan lagi gitu penghasilannya, seperti itu. Jadi untuk menghitung PPh terutangnya nanti, kita jumlahkan gitu ya, jadi dari 300 ini dikalikan norma dulu, kemudian kita tambahkan dengan ini, penghasilan dari rumah sakit, baru kita kurangkan PTKP, setelah kita kurangkan PTKP, kita kalikan tarifnya, gitu ya. Ingat, ini tahun berapa? 2021, berarti masih pakai, ini ya, yang layer yang berlaku di 2021 ya, gitu. Jadi, kita kalikan tarifnya, kemudian kita kurangkan dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak tadi apa aja? Salah satunya PPh 21, gitu. Ya, jadi, walaupun per bulannya gitu ya, atau kita mendapatkan bukti potong sendiri-sendiri, tapi tetap nanti di akhir untuk menghitung total penghasilan, kita tambahkan dulu, tuh. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi? Permisi Bu, izin bertanya. Iya. Jadi 300 juta itu nanti ditambahin 225 dulu ya Bu? 300 juta kita kalikan dengan norma dulu. Itu coba kita cek normanya berapa. Kalau di klinik kecantikan. Ada nggak? Ini dia jasa salon kecantikan. Tuh. Nanti kita kalikan normanya dulu. Baru kita tambah dengan penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21. Tuh. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ternyata sekali.
Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Berarti kita bisa next ya ke materi selanjutnya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang pengurang. Tuh, kemarin kan kita juga membahas ya tentang deductible expense atau yang bisa kita katakan komponen pengurang penghasilan gitu. Cuman untuk yang ini kita lebih berfokus ke PTKP, sumbangan, dan kompensasi kerugian. Oke, kita mulai dari PTKP. Nah, apa sih PTKP gitu ya? Nah, dengar ya, PTKP dalam menghitung pajak penghasilan, gitu ya. Kita juga harus memperhitungkan PTKP. Tuh, jadi sini ada di pasal 6 ayat 3. Tuh, kalian bisa lihat kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Nah, pasal 7 ini ya nominalnya gitu. Cuman aturannya itu ada di pasal 6 ayat 3. Nah, bisa dibilang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu merupakan jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari pajak penghasilan. Kenapa sih pemerintah kok ngasih PTKP gitu ya? Mungkin pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa pemerintah itu berasumsi gitu ya, menganggap bahwa biaya hidup atau standar hidup orang di Indonesia gitu kan, pertimbangannya kan gitu ya. Kalau kalian saya sudah tautkan itu ada di Per 11 kalau nggak salah ya. Oh sorry PMK 11 yang mengatur tentang PTKP. Di sini disebutkan bahwa ini ya, mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan harga pokok yang semakin meningkat. Ya, jadi pertimbangannya pemerintah itu apa? Jadi anggapannya PTKP itu sebagai standar biaya hidup di Indonesia gitu ya. Jadi ada dari penghasilan yang diterima orang pribadi tersebut, pemerintah menetapkan penghasilan itu tidak dikenakan pajak karena pemerintah beranggapan bahwa penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan dari warga negara Indonesia tersebut gitu ya. Jadi ada standarnya sendiri. Nah, menurut pemerintah standar ya standar hidup gitu ya atau besarnya PTKP yang ditentukan setiap tahun adalah 54 juta. Gitu. Jadi pemerintah beranggapan bahwa masyarakat Indonesia rata-rata gitu ya menghabiskan 54 juta itu sebagai standar biaya hidup mereka gitu. Jadi tidak perlu dikenakan pajak gitu. Kalau misalnya semua penghasilan gitu ya langsung tanpa dikenakan PTKP gitu. Nah, berarti kan tidak ada ini ya, tidak ada uh, penghasilan yang ditentukan gitu ya sebagai suatu komponen yang dianggap biaya hidup seperti itu. Jadi oleh karena itu pemerintah menetapkan ini PTKP 54 juta yang dianggap oke lah kalau misalnya penghasilan di atas 54 juta baru kita kenakan pajak gitu. Kita lagi. Saya ada di PMK 1, saya sudah tautkan di aula. Ya, jadi PTKP itu bisa kita katakan bahwa merupakan gitu ya sejumlah pendapatan yang diterima oleh orang pribadi yang dibebaskan dari dari pajak penghasilan atau PPh. Besarnya berapa? Ya besarnya untuk individu atau orang pribadi tersebut gitu ya, itu adalah 54 juta untuk individu yang belum menikah, baik laki-laki atau wanita, gitu ya, yang juga tidak memiliki tanggungan. Jadi untuk satu individu itu sendiri gitu. Nah, apabila gitu ya
wajib pajak tersebut atau individu tersebut itu menikah gitu ya, maka akan ditambahkan 4,5 juta per tahun untuk WP yang sudah menikah gitu. Jadi misalnya ada suami istri menikah gitu ya, maka PTKP-nya yang dikenakan adalah 54 juta ditambah 4,5 juta. Tuh. Kemudian ada tambahan lagi sebesar 4,5 juta untuk setiap anggota keluarga atau yang menjadi tanggungan. Itu misalnya anak ya. Saya menikah punya anak 2 gitu. Berarti ditambah 9 juta karena 4.500.000 ini itu per orang, maksudnya per tanggungan gitu ya. Kalau misalnya tanggungannya 2, berarti kita kalikan 2 untuk ini. Ya, untuk kasus misalnya istrinya tidak bekerja gitu. Jadi istrinya juga menjadi tanggungan suami gitu ya. Tapi kalau untuk istri ini masuk di sini, di yang menikah gitu. Tapi untuk anak atau tanggungan kita masukkan lagi tambahan di sini, di 4,5 jutanya sini. Nah, tapi kemudian nanti ada kasus gitu, kasus misalnya istrinya bekerja, kemudian penghasilannya digabung gitu, penghasilan suami dan istri digabung. Nah, nanti dalam perhitungan PTKP-nya ada tambahan lagi 54 juta atas penggabungan dari penghasilan istri yang bekerja gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya istri yang tidak bekerja, cuma ikut suami gitu ya, ini PTKP-nya ada tambahan status kawin 4.500.000. Tapi kalau misalnya istrinya bekerja, ada tambahan lagi sebesar 54 juta. Gitu ya. Ini untuk PTKP, untuk besarnya PTKP ya. Nah, PTKP terakhir ini diubah di tahun 2016 ya. Jadi sebelumnya masih ada perubahan-perubahan tapi sampai sekarang masih tetap di 54 juta jadi belum ada perubahan untuk PTKP. Nah, kemudian dijelaskan lagi di pasal 7 gitu ya. Ini untuk tarif ini ya. Kok tarif. Untuk jumlah PTKP gitu ya, atau besarannya PTKP itu bisa kalian lihat di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPh atau tadi di PMK 11. Bisa kalian cek di situ. Kemudian dijelaskan lagi di pasal 7 ayat 2 dan 2A bahwa penerapan ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 tadi ya, yang nominal 54 juta tadi ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak. Jadi kita melihat keadaan wajib pajak itu pada tanggal 1 Januari, ada awal tahun pajak gitu. Nanti kalau misalnya ada perubahan di tanggal 2 Januari gitu ya, itu sudah berubah lagi gitu. Jadi kita melihatnya kondisi wajib pajak tersebut di tanggal 1 Januari. Kemudian di sini ada ya wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran putus masuk pada pasal 4 ayat 2 huruf E tidak dikenakan penghasilan atas peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Oke, kita pindah di sini. Nah, kemudian tadi ya penjelasan di sini kan untuk istri ya. Untuk istri bagaimana gitu. Nah, pada hakikatnya gitu ya, ada di pasal 8 ayat 1 untuk istri gitu ya, disebutkan bahwa seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak gitu ya, pada awal tahun pajak, begitu pula kerugian yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Jadi, untuk istri yang menikah gitu ya, bekerja atau tidak bekerja, itu pada hakikatnya harus ikut suami gitu ya. Jadi maksudnya kita menggunakan satu NPWP atau penghasilannya digabung dengan suami gitu. Jadi nanti misalnya ya kalian untuk yang perempuan ya gitu, kalian menikah gitu, tapi kalian sudah bekerja nih sebelumnya, sebelum menikah kalian sudah bekerja, kemudian sudah punya NPWP tuh. Nah, nanti bisa kalian ajukan penggabungan NPWP dengan suami gitu. Karena
di pasal 8 ini pada hakikatnya bahwa seluruh penghasilan dan kerugian bagi wanita kawin itu dianggap penghasilan atau kerugian suami. Ya, jadi digabung untuk istri atau wanita yang sudah menikah. Gitu. Nah, tapi di sini ada kecualinya gitu ya. Kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong berdasarkan ketentuan PPh pasal 21. Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami. Nah, untuk kasus ini gimana gitu ya. Untuk kasus ini, jadi misal ada suaminya kerjanya di misalnya di PT A gitu ya. Kemudian dia menikah, punya istri yang penghasilannya hanya diterima dari PT B. Jadi istrinya cuma punya satu penghasilan, punya satu bukti potong aja gitu. Nah, untuk penghasilan tersebut tidak perlu digabungkan, tapi nanti penghasilan tersebut masuk ke penghasilan final gitu ya. Ini khusus untuk istri yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Tapi kalau misalnya nanti istrinya itu bekerja di 2 tempat gitu ya, misalnya dapat 2 bukti potong istrinya, nah itu nanti penghasilannya baru digabung gitu. Kalau misalnya istrinya mendapatkan bukti potong lebih dari satu pemberi kerja, maka nanti dalam perhitungan total penghasilannya gitu ya, itu nanti baru digabungkan dengan penghasilan suaminya gitu. Nah, nanti masuk mana? Yang dari 2 pemberi kerja, masuknya di sini ada tambahan PTKP lagi sebesar 54 juta. Ya. Tapi kalau misalnya istrinya dari satu pemberi kerja, kemudian tidak ada penghasilan lainnya gitu ya, cuman dari satu aja gitu misalnya. Nah, nanti di perhitungan ini PTKP-nya suaminya hanya mendapatkan tambahan ini status kawin, bukan status yang 54 juta ini gitu. Dan penghasilan istrinya masuk mana? Penghasilan istri masuk ke bagian penghasilan final gitu ya. Gitu. Tapi pada hakikatnya memang penghasilan atau kerugian bagi wanita kawin itu merupakan penghasilan dan kerugian suaminya, seperti itu. Kemudian, untuk anak yang belum dewasa tapi memiliki penghasilan gimana gitu ya. Jadi misalnya anaknya tuh, eee, artis gitu ya misalnya, tapi dia belum dewasa nih gitu. Terus gimana, perpajakannya gitu ya. Nah, perpajakannya untuk anak yang belum dewasa tapi sudah memiliki penghasilan itu digabung dengan penghasilan orang tuanya gitu. Jadi untuk anak yang belum dewasa ikut orang tuanya. Nah, kemudian di sini ada pengecualian lagi gitu ya. Kalau misalnya tadi kan hakikatnya suami istri itu kan satu NPWP gitu ya, digabung penghasilannya gitu. Tapi di sini ada kasus tuh, misalnya, suami istri gitu, mereka memutuskan untuk, hidup berpisah gitu, maksudnya cerai di sini ya, cerai. Nah itu bisa untuk, perhitungan PTKP-nya nanti akan sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk misalnya dalam kasus cerai gitu ya, suami gitu ya, tidak lagi mendapatkan status K gitu, karena dia sudah berpisah dengan istrinya gitu. Dan untuk istri sendiri, untuk wanita kawin sendiri itu PTKP-nya tetap ikut di sini yang 54 juta karena dia dihitung sebagai satu individu gitu. Nah, kalau misalnya punya anak, mereka cerai gitu, punya anak, anaknya ikut siapa? Tuh, ikut PTKP mana? Nah, tergantung. Tergantung putusan pengadilan. Anaknya ikut suami atau ikut istri. Kalau misalnya ikut suami, berarti nanti ada suaminya tanggungan satu anak gitu misalnya. Terus misalnya nanti anaknya ikut istri gitu. Dan sama, nanti dalam istri juga ada tanggungan satu. Tuh, itu ya, itu untuk hidup berpisah atau HB. Nah, untuk yang ini tadi apa, yang untuk penghasilan digabung. Penghasilan digabung itu biasanya yang kalian ketemui statusnya adalah kakak.
Ini ya statusnya kakak untuk penghasilan yang digabung. Untuk penghasilan suami istri yang dikenakan secara terpisah ini kita sebut dengan HB, biasanya kita sering dengarnya HB. Kemudian ada kasus lagi, misalnya tidak bercerai gitu ya, tapi dikehendaki secara tertulis oleh suami dan istri itu ini ya, berdasarkan perjanjian pemisahan harta itu suami istrinya melakukan perpajakannya secara terpisah gitu. Perjanjian pemisahan harta atau PH, pisah harta. Nah, sama untuk pisah harta nanti untuk perhitungan PTKP-nya ya, dalam menghitung penghasilan kena pajak atau pajak yang kurang dibayar itu kita gabungkan dulu penghasilannya gitu ya. Kita gabungkan dulu penghasilan suami dan istri ya, berarti sama ada 54 juta, kita tambahkan dengan 54 juta, kemudian kita tambahkan status kawin dan kita tambahkan tanggungan itu untuk PTKP-nya. Tapi nanti untuk ini ya, untuk perhitungan pajak terutangnya nanti kita akan lakukan ini proporsi gitu. Jadi nanti berapa besarnya pajak yang ditanggung oleh suami dan berapa besar pajak yang ditanggung oleh istri itu. Tapi di perhitungan awalnya kita gabungkan semuanya dulu, baru kita kita proporsikan berdasarkan persentase masing-masing penghasilan suami dan istri. Untuk MT gimana? Sama, untuk MT juga gitu. Kita gabungkan dulu, kemudian kita presentasekan gitu. Tergantung berapa besarnya masing-masing penghasilan suami dan istri. Kemudian di sini ada dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan itu, ya, harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan itu mereka. Tuh. Oke, nanti coba akan kita bahas ya di contoh soal. Oke, jadi ini bedanya untuk status KK, HB, PH, dan MT. Tuh. Ada yang mau ditanyakan terkait PTKP, kemudian penghasilan istri dan anak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke, clear ya? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita masuk ke contoh. Tuh. Nah, di sini misalnya ada contoh satu nih. Tuan X memiliki seorang istri dengan 4 orang anak. Apabila istri memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan suami atau anggota keluarga lainnya, berapa PTKP yang diberikan kepada Tuan X? Oke, ada yang bisa jawab ini untuk contoh kasus 1. Ada? $72 juta mungkin, Bu. Oke, ini siapa yang menjawab? Muhammad Dimas Fahmi. Oke, Muhammad Dimas Fahmi. Gimana? Perhitungannya dapat 72 juta dari mana? 54 juta karena WPOP. Terus 4,5 juta karena memiliki istri. Oke. Dan maksimal 3 tanggungan. Ya. Oke, betul ya. Ini tadi siapa tadi? Muhammad Dimas Fahmi. Muhammad Dimas. Oke.
Di sini ya. Ini jawabannya dari Dimas. Oke. Ya, Dimas bilang kalau 54 juta tambah 4.500.000 kebanyakan. Ditambah maksimal tanggungan 3 ya. Ya betul. Jadi untuk tanggungan di sini maksimal ada 3 ya. Jadi kalau misalnya anaknya 4 itu yang boleh kita tanggung hanya 3 orang. Ya. Oke. Oke, berapa tadi? 72 juta. Nah, kenapa di sini penghasilan istrinya tidak digabung? Kenapa, Dimas? Karena telah dipotong Oke, oleh pemberi kerja. oke, alasannya boleh ya gitu ya, karena telah dipotong oleh pemberi kerja gitu. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa di sini istrinya hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Ini ya, istri memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja gitu. Jadi alasan lainnya bahwa selain sudah dipotong gitu ya, tapi di sini alasan yang lebih tepatnya adalah istri memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong PPh pasal 21 gitu ya. Jadi ingat kalau misalnya istri hanya dari satu pemberi kerja gitu ya, maka atas penghasilan istri itu masuk ke penghasilan final. Ya, atas penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu penghasilan istri masuk ke penghasilan final. Jadi tidak perlu digabungkan dengan penghasilan suami, gitu ya, karena hanya dari satu pemberi kerja. Kecuali kalau misalnya istrinya ada dari 2 pemberi kerja, baru ditambahkan gitu ya, di sini PTKP-nya. Ditambahkan sebesar 54 juta. Tuh. Kemudian di sini ada lagi, berapa PTKP pada saat pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. Oh ini, sorry, ini maksudnya istri. Nah kalau untuk wanita kawin berapa PTKP-nya? 54 juta. Oke, kenapa? Karena itu yang tanggungan-tanggungan ada di suami. Cuman oke. diri sendiri. Ya, betul ya. Untuk istri, walaupun dia sudah menikah, itu dia tetap dihitung sebagai satu individu saja gitu. Jadi 54 juta karena tanggungannya ikut suami. Oke, terima kasih. Nah, kemudian di sini ada kasus lagi. Apabila penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami, berapa besarnya PTKP? Kalau misalnya ini kasusnya istrinya ada 2 pekerjaan gitu ya, dari 2 pemberi kerja atau melakukan usaha bebas, berapa PTKP? 112.500 nggak sih? Dari? Lupa, pernah ada di tabel gitu. Oke. Ayo, ada yang tahu alasannya kenapa? Mungkin yang lain gimana? Karena digabung sama suami. Jadinya berapa? Berarti itu hitungannya istri sendiri, suami sendiri digabung gitu ya, Bu? Kenapa? Oh, nggak ada tanggungan ya, Bu ya? Oh ini, sorry, ini case-nya masih ikut atasnya. Itu masih nyambung. Jadi suami istri dengan 4 orang anak gitu. Tapi di sini ada case tambahan bahwa istri penghasilannya digabung dengan suami. Misalnya karena dari 2 pemberi kerja. Kan harus digabung ya kalau dari 2 pemberi kerja. Berarti istrinya yang 54 juta ditambah yang 54 juta. Tambah anaknya hitung 3. 126 juta. Anaknya 3 itu 4,5 jutaan.
Mm-mm. 126 totalnya. Dari 126. itu didapat dari 72 ditambah 54. ya gitu ya. Untuk ini untuk wanita yang misalnya ya dari 2 pemberi kerja, otomatis kan penghasilannya harus digabung ya dengan suami itu, maka PTKP gitu ya, PTKP untuk wanita digabung gini aja deh. PTKP gabung dengan suami, maksudnya kan kita menghitungnya jadi satu ya. Itu maka di sini kita hitung PTKP untuk suaminya dulu 54 juta ya. 54 juta, kemudian status menikah. Oke. Kemudian ada tanggungan. Tadi ya, tanggungan 3 ini ya. Sama di sini. Nah, baru kita tambahkan untuk istri gitu ya. Jadi biar kalian ingat ini tarik hitungannya. Ya, untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Alasannya kenapa? Alasannya karena misalnya dari 2 pemberi kerja atau istri melakukan usaha. Gitu ya. Tapi kalau misalnya istrinya di sini tadi ya, di yang pertama istrinya hanya dari 1 pemberi kerja, tidak perlu digabung gitu ya, karena penghasilan istri masuk ke penghasilan final. Untuk istrinya sendiri, PTKP-nya tetap 54 juta. Tapi untuk apabila istri digabung dengan suami, jadinya ini tadi. Berapa tadi totalnya? 126 ya. Oke, itu ya. Ini 126. Terus ini yang kasus selanjutnya. Kalau misalnya pada tanggal 1 Januari, ini kasus sendiri ya. Contoh tadi, kalau misalnya PTKP gitu ya, itu kan melihat keadaan pada saat tanggal 1 Januari. Tuh. Kemudian di sini ada contoh, misalnya pada tanggal 1 Januari, Tuan B berstatus kawin dan memiliki 1 orang anak. Terus, anak kedua lahir di tanggal 2 Januari. Tuh. Berapa besarnya PTKP untuk Tuan B? Berapa? Besarnya PTKP untuk Tuan B. 63 juta, Bu. 63 juta dapat dari 54 juta ya. Yang punyanya Tuan B, terus berstatus kawin 4,5 juta, sama anak 1 orang anak 4,5 juta. Oke. Kenapa kok cuma 1 orang anak? Karena tadi katanya Bu Nitami kan kalau PTKP dilihat pada saat tanggal 1 Januari. Gitu ya. Jadi pada tanggal 1 Januari. Kita melihat keadaan pada kita melihat keadaan pada tanggal 1 Januari. Tapi kalau misalnya setelah tanggal 1 Januari ada perubahan gitu ya, kita tetap melihat di tanggal 1 Januari. Kita tetap ya dihitung anaknya 1. Oh sorry, saya hampir kelupaan. Untuk istilah-istilah gitu kan, biasanya kalian kan sering tahu ya, ada K1, K2, TK0, kemudian KI1 gitu ya. Nah, untuk kasus yang ini, yang istri dari 1 pemberi kerja, ini apa? Kalau misalnya kita mengisi SPT ya, itu kita menulisnya statusnya apa? TK0 kah? Atau K1 K3, atau K2? K3. Ya, betul ya. Untuk kasus ini K3. Kenapa? Karena statusnya kawin dengan tanggungan 3. Kalau ini untuk wanita bekerja berapa? Apa penyebutannya? TK0, K0, K0. 0. Berapa? K0. K0. Iya, karena dia udah menikah tapi belum punya anak. Oke, nah untuk wanita kawin gitu ya,
atau wanita yang bekerja, walaupun dia statusnya menikah atau bukan, dia statusnya tetap TK 0. Gitu. Jadi untuk wanita kawin sendiri statusnya tetap TK 0. Untuk wanita bekerja, untuk wanita bekerja, walaupun dia statusnya kawin ya, itu dia tetap statusnya TK 0. Gitu. Jadi nggak ada wanita kawin statusnya TK 0, nggak ada gitu. Tapi bisa aja gitu ya, wanita tidak kawin tapi dia memiliki tanggungan, bisa aja gitu. Sama seperti contohnya kasus yang tadi, yang hidup berpisah. Nah, untuk hidup berpisah ini gitu ya, misalnya ada contoh lagi. Nah, misalnya ada contoh suami istri hidup berpisah, memiliki 2 orang anak. Nah, atas putusan pengadilan, 1 anak ikut suami, 1 anak ikut istri. Tanggungan menjadi tanggungan suami dan 1 anak menjadi kayak gini. Terus berapa PTKP untuk suami dan berapa PTKP untuk istri? Berapa? Untuk suami berapa PTKP-nya? 5.500 bukan, Bu? Oke, didapat dari Yang 54 itu sama tanggungan anaknya 4,5. Oke, ya. Terus statusnya apa? Menyebutnya apa? TK 1 bukan, Bu? TK 1, ya. Jadi untuk suami sama ya TK 1. Itu karena dia sudah berpisah gitu, tapi dia tetap ada tanggungan 1 anak. Tuh. Jadi hitungannya untuk suami sendiri 54 juta ya. Kemudian ada tambahan dari anak 4.500.000. Nah, untuk istrinya gimana? Untuk istrinya Sama. statusnya apa? Sama, Untuk istri gimana? TK 1 ya, sama ya. Untuk istri juga TK 1 gitu. Karena dia memiliki tanggungan. Apa sama ya? 54 gitu. Nah, tapi untuk hakikatnya tadi ya, untuk istri gitu ya, untuk wanita sih lebih tepatnya. Untuk wanita, walaupun dia statusnya kawin atau tidak kawin, dia tetap dihitung TK 0. Itu ya, untuk istri. Oh, ya, untuk istri tetap dihitung TK 0. Bukan untuk istri, untuk wanita lebih tepatnya ya. Untuk wanita, jadi nanti untuk kalian gitu ya, misalnya kalian belum menikah gitu, lalu kalian bekerja, statusnya tetap TK 0 atau 54 juta ini PTKP-nya. Tapi nanti misalnya kalian sudah menikah gitu ya, terus penghasilannya hanya dari 1 pemberi kerja, dan NPWP-nya digabung dengan suami. Nah, nanti penghasilan kalian ikut yang final ini. Tuh. Tapi kalau misalnya kalian selain bekerja di perusahaan, kemudian ada usaha gitu ya, atau dari 2 pemberi kerja, maka harus digabung dengan suami. Nah, untuk penggabungan dengan suami ini, gimana? Statusnya bilangnya kayak gimana? TK 0, K0, KI, atau KI 1, KI 2,
Gimana? Untuk yang penghasilan digabung. Ada yang tahu? Nah, untuk penghasilan istri yang digabung dengan suami, gitu ya, nanti kita menyebutnya adalah KI dan tanggungannya berapa. Di sini misalnya tanggungannya maksimal 3 ya. Ya, berarti KI 3 gitu. Kenapa KI 3? Karena di sini ada status kawin. I ini menunjukkan adalah penghasilan istri digabung dengan suami. I ini. Nah, I besar ya. Ini bukan angka 1, tapi ini huruf I. Kemudian 3 tanggungan gitu. Nah, bedanya di sini ya. Kalau misalnya penghasilan istrinya tidak digabung, dia K3. Tapi kalau misalnya penghasilannya istrinya digabung, dia KI 3 gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Tuh. Dan nanti tanggungannya berapa? Tanggungannya 2. Ya udah KI 2 gitu. Dan istri yang boleh ditanggung hanya 1 ya. Ingat ya. Jadi kalau misalnya istrinya lebih dari 1, itu tetap yang dianggap cuma 1 untuk I-nya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Iya. itu yang suami istri berpisah, itu nggak bisa disebut HB1 gitu, nggak bisa? Oh, nggak bisa. Tetap TK 1 gitu. Nah, nanti di mana? Di SPT-nya itu biasanya ada ini. Sebentar, saya ada contoh SPT-nya. Kita carikan. Status TK itu untuk menunjukkan PTKP-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian isi SPT, nah misalnya ini contoh SPT ya, contoh SPT induk di bagian induk. Nah di sini misalnya ada nama. Untuk yang hidup berpisah gitu, ini NPWP-nya istri sendiri, NPWP-nya suami sendiri gitu ya. Ini misalnya suami tuh. Nah di sini statusnya HB. Ini kita centang di sini HB gitu ya. Dia ada 4 KK, HB, PH, dan MT gitu. Kalau hidup berpisah, dia kita centang yang HB gitu. Tapi untuk PTKP-nya sendiri di sini, gitu ya, tetap di sini kan ada TK, K, dan KI, gitu ya. Jadi TK, K, dan KI itu menunjukkan kode PTKP-nya, gitu ya. Misalnya ini suami tadi ya, dengan hidup berpisah, kemudian ada tanggungan 1 anak, berarti di sini kelihatan nggak Excelnya? Kelihatan, Bu. Nah, di sini tetap ya TK1 gitu. Nah, tulisan TK ini untuk menunjukkan PTKP-nya gitu. Tapi untuk status kewajiban perpajakannya, dia kita centang yang HP gitu. Sama untuk PHMT juga gitu. Kita centangnya di sini gitu. Itu ya. Terima kasih, Itu Bu. bedanya. Oke, sama-sama. Gitu ya. Oke, ini ada lagi nih. Nah, contoh lagi. Nih, Tuan N memperoleh penghasilan itu dari usaha sebesar 100 juta. Kemudian di sini ada istrinya, Tuan N, gitu ya, Nyonya Z, merupakan pegawai dengan penghasilan itu sebesar 70 juta dan telah dipotong pajak oleh satu pemberi kerja. Nah, bagaimana perlakuan perpajakannya? Tuan N ini usaha, gitu ya. Dia bukan pegawai, dia pengusaha. Terus punya istri pegawai dengan satu pemberi kerja, gitu. Gimana? Ada yang tahu? Udah?
Sama ya, kalau untuk pengusaha atau karyawan gitu ya, walaupun suaminya ini pengusaha atau karyawan gitu ya, kalau misalnya istrinya dari satu pemberi kerja, ya, itu tetap untuk penghasilan istri kita masukkan ke penghasilan final, gitu ya. Jadi kita tidak perlu memasukkan atau menggabung gitu ya penghasilan istri dengan penghasilan suami karena penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja gitu ya, biar kalian gampang hafalnya, kalian cek aja penghasilan istrinya dulu gitu. Kalau misalnya penghasilan istrinya cuma dari satu pemberi kerja, berarti nggak perlu dihitung gitu ya, tidak perlu digabungkan gitu. Jadi tinggal kita tambahkan dalam perhitungannya, kita penghasilannya suami aja. Untuk penghasilan suami 100 juta, ya, kemudian kita kurangkan PTKP. PTKP-nya berapa? 54. 54. 58.500. Ya, PTKP-nya 58.500 karena tetap dihitung status kawinnya ya. Jangan lupa. Di sini kan tidak ada tanggungan ya. Jadi kita tetap menghitung status kawinnya walaupun istrinya penghasilannya tidak digabungkan. Gitu. Gitu. Terus di sini statusnya apa? KK, HB, PH, MT? Kakak, Ya, jadi maksudnya tetap KK ya, karena di sini Nyonya Z tetap masih mengikuti atau NPWP-nya gitu ya, itu masih dari suami gitu, karena dia tidak ada case tadi hidup berpisah, perjanjian pisah harta, atau memilih terpisah gitu. Apabila tidak ada 3 kasus ini ya, kita anggap semuanya kakak gitu ya. Nanti kalau di soal gitu ya, kalian perhatikan dia ada nggak ya keterangannya pisah harta atau hidup berpisah atau memilih terpisah gitu. Kalau nggak ada, kalian statusnya tetap kakak. Gitu. Dan PTKP-nya tadi berapa statusnya? TK1, TK2, K, KI, apa untuk PTKP-nya? K0. Ya, PTKP-nya K0. Betul. PTKP-nya K0. Karena dia statusnya menikah, tapi tidak memiliki tanggungan. Jadi K0 PTKP-nya. Oke. Nah, kemudian ada case tambahan lagi. Kalau misalnya selain jadi pegawai, Nyonya Z menjalankan usaha salon kecantikan gitu ya dengan jumlah penghasilan 250 juta. Bagaimana perlakuan perpajakannya? Statusnya apa? Kalau misalnya istrinya juga pengusaha, K1. Satu, Bu. K1 0. KI 1. KI 1. KI 0. KI 0. Jadi kalau misalnya dia ini ya, kita tetap memilih kakak ya untuk yang di tadi loh status perpajakannya yang tadi saya tunjukkan di atasnya gitu ya. Untuk status perpajakannya tetap kakak gitu. Kemudian untuk penghasilannya dijumlahkan atau enggak kalau misalnya istri dari 2 pemberi kerja? dijumlahkan. Oke, dijumlahkan ya, berarti udah 100 juta kita tambah dengan penghasilan istri dari 70. pegawai 70, kemudian dari Usaha. kecantikan usaha 250. Tuh. Itu ya. Sorry, sebelum saya lupa. Ini. Nah, nanti setelah ini ya, misalnya penghasilan 100 juta kita kurangkan PTKP, kan kita ketemu PKP ya. Berapa ini PKP-nya? Misalnya
41.500. 41.500 ya. Betul. 41.500. Nah, 41.500 ini yang nanti akan kita kalikan dengan tarif gitu ya. Jadi untuk menghitung ini adalah PKP atau penghasilan kena pajak ini ya. PKP atau kena pajak. Kita ketemu 41.500. Nah, dari PKP ini untuk menghitung gitu ya, pajak terutang, berarti tarif kita kalikan dengan PKP. Berapa? 5% kita kalikan dengan 41.500. Nah, kenapa dia tarifnya masih 5%? Karena dia masih di bawah 50 juta untuk di tahun, misalnya kita anggap masih di tahun 2021 ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan yang di Undang-Undang PPh yang terbaru gitu, nah layernya yang di bawah 60 juta tuh yang masih menggunakan tarif 5%. Nah, untuk tarif tarif nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi, untuk mencari pajak terutang gitu ya, itu dari penghasilan kita kurangkan dengan PTKP ya, kemudian kita kalikan dengan tarifnya. Tuh. Nah, misalnya kalian bingung. Sama untuk ini juga gitu. Untuk ini kita kan total penghasilannya berapa ya? 420. Betul. 420. Kemudian PTKP-nya berapa? 112.500. Itu PTKP-nya apa? K berapa? KI. KI 0, betul. KI 0. KI 0, betul. Berapa kalau KI 0? 54 juta. Ditambah 54 juta. Ditambah 54 juta. Tambah 4.500. Ditambah 54 juta. Betul. Ya. Sama nanti untuk menghitung PKP-nya juga, untuk menghitung PKP berarti total penghasilan kita kurangkan dengan PTKP, baru kita kalikan dengan tarif. Berapa ini? 112.500 ya, betul ya? Iya. Iya, Bu. 112.500. Tuh. Nah, ini ya. Nanti kita PKP-nya berarti 120. Kita kurangkan dengan PTKP 112.500. Ya. Berapa ini? 307.500. Oke, berarti nanti PPh terutang kita kalikan tarifnya ya. Nanti untuk tarif akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nanti ada layer-layernya, gitu ya. Nah, karena dia sudah 300 juta gitu ya. Jadi nanti dia kemungkinan ada di layer ke berapa? 3 gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya ini ya terutangnya next ya. Oke, di sini misalnya ada lagi nih. Kasus lanjutan masih dari tadi ke 1N dan Nyonya Z.
Nah, kalau misalnya di sini ya, Tuan N dan istrinya memiliki satu anak ya, ada tambahan kasus lagi, memiliki satu anak, kemudian mengadakan perjanjian pemisahan harta secara tertulis. Ingat, pemisahan harta, bukan hidup terpisah. Pemisahan harta. Nah, sini, berapa pajak terutang atas jumlah penghasilan tersebut untuk masing-masing Tuan N? Gitu. Gimana? Kalau misalnya dia perjanjian pemisahan harta, statusnya apa namanya? PH. Oke, PH ya, betul. Statusnya PH. Kemudian untuk PTKP-nya sendiri, gimana untuk PTKP-nya? Mengadakan perjanjian pemisahan harta. Ada yang tahu? PTKP untuk pisah harta. Berapa? Oke, untuk pemisahan harta ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa harus kita gabungkan dulu penghasilannya. Kita gabungkan baru nanti kita hitung berdasarkan persentase. Contohnya di sini, misalnya Tuan N dan istri memiliki satu anak dan perjanjian pemisahan harta. Berarti nanti dia PTKP-nya adalah KI 1 gitu, karena harus kita gabung dulu gitu ya. Dalam menghitung PPh terutang harus digabung dulu. Gitu. Jadi karena dia digabung gitu ya. Jadi dia statusnya harus KI 1. Gitu. Kemudian kalau KI 1 berapa ya ini? Tadi ini berarti tinggal tambah 107 ya. Berapa nih? Ya benar ya, 107 ya. Kalau KI 1. Ini deh. Kita tambahkan 4.500. 1.500. 54. Tambahkan 50. 4.500 ya, karena anak 1. 54. Kemudian kita tambahkan status istrinya, 54 juta. Oke. Nah, untuk menghitung penghasilan, untuk menghitung penghasilan kena pajaknya gimana, gitu ya. Cara menghitung penghasilan kena pajak, kita jumlahkan dulu, gitu ya. Kita jumlahkan dulu total penghasilan suami dan istri. Oh, gini aja deh, di Excel aja deh, biar gampang. Oke, di sini tadi istrinya tadi kerjanya apa? Pegawai ya. Pegawai. Istri di sini ada 70 juta. Oke, untuk suami usaha berapa? 100 juta. Oke, terus istri juga ada usaha ya tadi ya. Ada usaha 250 juta. Nah, di sini kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan penghasilan suami dan istri. Itu ya. Kita jumlahkan total. Nah, berarti kita ketemu total penghasilan suami dan istri adalah 420 juta. Nah, kemudian untuk PTKP-nya berapa? Karena tadi sudah ada satu anak ya, ada tambahan, kita tambah. Jadi 117
juta. Kemudian kita ketemu PKP, gede. Nah, berapa PKP-nya? Jadi 3 dari juta. total kita kurangkan dengan PKP. Ini ya untuk PKP-nya ya. Tuh. Nah, kemudian kita hitung tarifnya. Tarifnya dia ada 5% untuk penghasilan. Ini anggap tahun 2021 ya. Anggap tahun 2021. Kita masih menggunakan tarif yang lama, gitu ya. 5% masih di layer antara di bawah 50 juta. Oke, berarti karena layer 1, 5%. Kita, 5%, gini deh. Sama dengan 5%, kita kalikan dengan 50 juta, karena dia masih di layer 1 ya. Oke, di layer kedua, berapa persen? 15. Ada yang tahu? 15. 15%. Oke. 15%. Berarti 15% kita kalikan berapa? 200. Ini ya, karena di layer kedua itu antara penghasilan 50 juta sampai 250 juta. Gitu ya. Karena tadi 50 jutanya sudah di layer 1 gitu ya. Berarti kalau misalnya dia masih lebih gitu ya, lebih dari 250 juta, berarti yang di sini yang kita kalikan adalah kita kalikan di 200 juta. jutanya gitu. Kemudian tarif yang ke ini berapa? 25%. 25%. Oke. Berarti sisanya ya, kalau 25% ini kan masih 250 juta sampai 500. Betul. Oke. Di sisanya 25% kita ini ya. Ini PKP kita kurangi dengan 250 Juta. Tuh. Nah, ini total PPh terutang. Oke. Temu ya PPh terutangnya. Totalnya 45 juta. Nah, gimana untuk untuk pisah harta ya? Ini kita kasusnya pisah harta ya. Nah, untuk kasus pisah harta ini sama dengan MT. PH atau MT perhitungannya sama seperti ini. Gitu. Jadi, bagaimana? Tadi kan untuk kasus PHMT tadi harus kita proporsi ya. Untuk menghitung berapa masing-masing 54 juta ini yang menjadi tanggungan suami dan berapa yang menjadi tanggungan istri. Nah, gimana cara presentasinya? Cara presentasinya kita hitung total penghasilan suami. Misalnya suami kan hanya dari satu ini. Jadi total suami hanya 100 juta. Nah, untuk istri berapa? Untuk istri 320. Tuh. Nah, gimana cara presentasinya? Ini misalnya kita untuk suami dulu. Nah, untuk suami caranya adalah sama dengan ini ya, penghasilan suami kita bagi dengan total penghasilan suami dan istri. Baru kita kalikan dengan PPh terutang. Oke, ini PPh yang ditanggung
suami. Nah, untuk istri bagaimana? Untuk istri, sama ya, total penghasilan istri kita bagi dengan total penghasilan suami dan istri, kita kalikan dengan PPh terutang. Nah, di sini. Ini PPh yang ditanggung istri. Gitu ya. Kalau di total berapa? Nah, kalau di total sama dari PPh terutang ini ya. Tuh. Nah, kalau misalnya dari suami itu ya, tidak ada kredit pajak atau sebelumnya belum dipotong, gitu ya. Tadi kan di soal kan suami kan hanya dari usaha ya. Jadi belum ada pemotongan dari pihak ketiga gitu ya, atau dari pemberi kerja kan nggak ada. Karena dia usaha. Berarti nanti di akhir tahun atau di SPT tahunannya, ya sudah, yang dibayarkan suami adalah total 10.800.000 ini. Gitu. Nah, tapi kalau untuk istri, bentar. Nah, untuk istri tadi kan ada yang dari pegawai ya, selain dari usaha, istri kan juga ada pendapatan dari pegawai dan sudah dipotong PPh pasal 21. Berapa tadi pemotongan PPh pasal 21-nya? 800.000 ya. Di soal ini ya. Penghasilan itu sebesar 70 juta yang sudah dipotong oleh pemberi kerja sebesar 800.000. Nah, nanti yang akan dibayarkan oleh istri itu ya, berarti dari PPh tadi terutang, ini ya setelah kita proporsi 34, kita kurangkan dengan kredit pajak. Kredit pajaknya berapa tadi? Kredit pajaknya 800.000 yang telah dipotong oleh kantornya tadi ya, kantor sebagai karyawan. Gitu. Jadi untuk istri yang nanti akan dibayar adalah 34.054.000. Komisi ini masih ya. di WPT. Oh, sorry ya, masih di WPT. Nah, ini ya, untuk suami karena tadi dia tidak ada pemotongan gitu ya, jadi langsung nanti akan dibayarkan suami adalah 10 juta dan yang akan dibayarkan istri adalah 34 juta. Tuh. Oke, clear? Ada yang mau ditanyakan? Ini kurang bayar. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kasus PHMT. Ini ya untuk kasus PHMT gitu. Jadi dalam menghitung ini harus kita proporsikan lagi. Kalau HB gimana? Kalau HB kita tidak perlu menghitung seperti ini. Kalau HB kan sudah hidup berpisah ya gitu. Jadi dalam perhitungannya suami sendiri, istri sendiri gitu. Tidak perlu kita gabungkan gitu total penghasilannya. Kalau misalnya istri hanya dari pegawai gitu ya, dan bukan dari kegiatan usaha, maka tidak perlu menghitung seperti ini. Istrinya langsung masuk ke penghasilan final gitu. Jadi perhitungan seperti ini adalah khusus untuk PH dan MT. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya tadi. Ya. Berarti yang hitung PPh yang ditanggung sama suaminya itu dari 100 juta tadi, terus dibagi sama total penghasilan itu ya, harus dikali sama PPh terutang. Betul. Gitu. Jadi untuk suami ini ya, penghasilan suami kita bagikan dengan ini total, lalu kita kalikan dengan PPh terutangnya. Sama untuk istrinya juga gitu. Untuk istri, total penghasilan istri kita bagi dengan total penghasilan suami dan istri, kemudian kita kalikan PPh terutang. Oke?
Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, clear ya untuk ini. Oke, kita next ya. Karena ternyata sudah mau jam 12. Nah, untuk sumbangan. Oke, kita masuk ke sumbangan. Sama, di sumbangan itu kalau kita melihat di pasal 6, itu boleh ya, ada beberapa sumbangan gitu. Kemudian ditegaskan lagi di pasal 9, gitu ya, bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak dalam negeri, gitu ya, tidak boleh dikurangkan. Jadi sebenarnya sumbangan itu boleh enggak, gitu ya. Nah, sebenarnya sumbangan itu ada 2 ketentuan gitu ya. Apabila tidak tidak boleh dikurangkan apabila ini ya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, harta yang dihibahkan bantuan sumbangan warisan gitu ya, kecuali sumbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6. Tuh, jadi sebenarnya sumbangan itu boleh dikurangkan, tapi hanya yang dimaksud di pasal 6 ayat 1 huruf I sampai huruf M. Ya, coba kalian lihat. Serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Ya, dan sumbangan keagamaan yang diakui di Indonesia. Itu boleh asal gitu ya, dia memenuhi di persyaratan ini di pasal 6 ayat 1 dan diterima oleh badan amil zakat gitu ya, yang pembentukannya disahkan oleh pemerintah dan sumbangan keagamaan yang diakui di Indonesia. Nah, tadi juga saya lampirkan gitu ya, ada PP 93 tahun 2010 yang mengatur tentang jenis-jenis sumbangan. Jadi sumbangan yang diperbolehkan adalah ini, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Nah, bencana nasional ini nanti bisa kalian cari gitu ya, mana yang termasuk bencana nasional, mana yang tidak. Kadang ada beberapa bencana yang memang yang oleh pemerintah tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Tuh, jadi harus benar-benar ya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Kemudian dalam rangka penelitian dan pengembangan R&D, kemudian fasilitas pendidikan, kemudian dalam rangka pembinaan olahraga, dan infrastruktur nasional. Selengkapnya untuk penjelasan lebih detailnya kalian bisa lihat di PP 93 ini tahun 2010. Nah, kemudian ada syarat-syaratnya gitu ya, agar diperbolehkan gitu. Syaratnya apa? Wajib pajak mempunyai penghasilan itu berdasarkan SPT tahunan sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya di tahun sebelumnya WP tidak memperoleh penghasilan, nah itu tidak boleh. Jadi WP harus memperoleh penghasilan di tahun sebelumnya. Kemudian, nah pemberian sumbangan tidak menyebabkan rugi. Boleh gitu ya, kita bebankan sumbangan asal nanti dalam perhitungan pajak gitu ya, yang di awal itu tidak menyebabkan rugi. Kemudian ada bukti yang sah, kemudian lembaga yang menerima sumbangan memiliki NPWP. Ini kecuali badan yang diatur sebagai subjek pajak dalam Undang-Undang UPH. Kemudian ada syarat lain gitu. Syarat lain dibatasi tidak melebihi 5% dari gitu ya. 5% dari penghasilan itu fiskal tahun sebelumnya. Jadi bukan tahun yang dikurangkan sekarang gitu ya, tapi di tahun sebelumnya. Oke, dan juga tidak memiliki hubungan istimewa. Ya, tidak memiliki hubungan istimewa. Nah, kemudian bentuknya apa? Nah, untuk yang poin A sampai D, ini ya, A sampai D, itu bisa berupa uang dan atau barang.
Tapi yang untuk poin E, yang infrastruktur tadi ya, infrastruktur sosial itu dalam bentuk sarana dan prasarana. Jadi ada wujudnya gitu ya, dalam bentuk sarana dan prasarananya. Tapi kalau untuk yang poin A sampai D itu boleh bentuk uang atau barang. Nah, ini ada contoh soal gitu ya. PT Indosuper memperoleh penghasilan neto fiskal sebesar 1 M di tahun 2019. Nah, di tahun 2020, PT Indosuper memberikan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga sebesar 40 juta. Tapi pada tahun 2020, PT Indosuper hanya memiliki penghasilan neto fiskal 30 juta. Tuh. Nah, boleh nggak kita kurangkan sumbangannya? Dia mau jawab? Boleh nggak kita kurangkan? Jawabannya tidak boleh ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena pada tahun 2020 ya, penghasilan itu ini sebesar 30 juta gitu. Tapi sumbangannya berapa? Kurangi sumbangan. Sumbangan 40 juta. Nah, otomatis rugi dong kalau misalnya penghasilan itunya cuma 30 juta tapi sumbangannya 40 juta gitu ya. Nah, karena tadi ada ketentuan gitu ya. Tidak menyebabkan rugi yang boleh. Karena ini menyebabkan rugi, jadi tidak boleh dalam perhitungan SPT tahun 2020 penghasilan sumbangan tidak boleh dikurangkan gitu ya. Karena menyebabkan rugi. Ya, karena kan lebih besar sumbangannya kan ya daripada penghasilan itunya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya di tahun 2019 PT Indosuper ternyata penghasilan itu fiskalnya 3 M. Gitu. Nah, berapa maksimal yang boleh dikurangkan? Gitu ya. Kalau misalnya 3 M boleh ya karena tadi sumbangannya 40 juta. Gitu. Tapi di sini ada maksimal. Kita lihat maksimalnya adalah mana tadi? Ini, dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto tahun sebelumnya. Jadi di sini sumbangan maksimal sumbangan yang diperbolehkan adalah 5%, kita kalikan dengan penghasilan neto tahun sebelumnya. Jadi 1 M ya. Jadi di sini ada 5 juta. 50 juta. 50 juta. Iya, 50 juta. Gitu ya. Berarti maksimal sumbangan yang diperbolehkan ada 50 juta. Tapi ternyata PT Indosuper kan cuma 40 juta ya. Gitu. Jadi boleh 40 jutanya saja yang dimasukkan itu. Berapa tadi? Ini 3 M. Ya, kita kurangkan dengan 50 juta. Nah, ini masih boleh. Nah, misalnya ternyata di 2000 berapa nih? 20 sumbangannya 70 juta. Berapa yang boleh dikurangkan? 50 juta aja. Ya, tetap ya. Kalau misalnya di 2020 sumbangannya 70 juta, yang boleh dikurangkan itu tetap ya maksimal. Kurangkan tetap maksimal 50 juta.
gitu ya. Walaupun dia sumbangannya melebihi 70 juta. Tuh. Oke, untuk sumbangan ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti selebihnya contoh-contohnya kalian bisa lihat di ini PP 93. Di situ nanti dijelaskan lebih detailnya. Oke, untuk kompensasi kerugian. Nah, untuk kompensasi kerugian ini di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPh disebutkan bahwa kompensasi kerugian apabila penghasilan bruto setelah pengurangan bagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 didapat kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Jadi kompensasi kerugian itu boleh kita kompensasikan berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Ya. Jadi boleh kita kompensasikan berturut-turut 5 tahun. Nah, di sini ada contoh. Contohnya PT ABC pada tahun 2014 menderita kerugian fiskal. Ingat ya, fiskal. Jadi setelah kalian melakukan koreksi fiskal sebesar 1.200.000.000. Nah, kemudian di tahun 2015 ternyata ada laba 200 juta. Di 2016 rugi lagi ternyata 300 juta. Di 2017 nihil, gitu ya. Di 2018 ada laba fiskal 100 juta, di 2019 ada laba fiskal 800 juta. Nah, bagaimana perhitungan kompensasinya? Nah, perhitungan kompensasinya kita hitung ya, karena ruginya di 2014. Kemudian untuk 2015 bagaimana? 2015 kan kita ada laba ya, 200 juta. Berarti kita kompensasikan gitu ya atas rugi fiskal di 2014. Berarti kita masih punya rugi sebesar 1 miliar. Nah, tapi gimana di 2016 rugi lagi? Tuh. Boleh nggak kita tambahkan ruginya? Ya, udah tadi kan ada masih sisa rugi ya, 1 miliar ternyata rugi lagi gitu. Nah, ternyata tidak boleh kita tambahkan gitu. Jadi harus kita hitung sendiri-sendiri. Jadi untuk di 2016 kita masih punya sisa rugi fiskal 1 miliar. Di 2017 gimana? 2017 kan nihil ya, anggap tidak ada laba atau rugi gitu ya, maksudnya impas gitu ya. Nihil, berarti kita masih punya sisa 1 miliar lagi. Kemudian di tahun 2018 ternyata ada laba. Labanya sebesar 100 juta. Nah, berarti masih ada sisa berapa? Masih ada sisa 900 juta. Kemudian di 2019 ternyata kita ada laba, gitu ya. Tapi kan kita masih punya sisa rugi fiskal. Kemudian kita temukan sisa rugi fiskal di tahun 2014 adalah 100 juta. Nah, atas 100 juta ini bagaimana? Kan sudah 5 tahun ya, dari 2015 ke 2019, sudah 5 tahun, berarti sisa rugi fiskal ini nanti tidak boleh kita kompensasikan lagi di tahun 2020, gitu ya, karena sudah berhenti di 2019. Yang boleh kita kompensasikan yang mana? Yang boleh kita kompensasikan yang rugi fiskal di tahun 2016. Karena kan 2016 baru rugi ya, nah masih bisa nih sampai tahun 2021 gitu ya, karena 5 tahun. Gitu. Jadi nanti di 2020 gimana? 2020 kita menggunakan kompensasi kerugian fiskal yang di tahun 2016. Tuh. Sama, kalau misalnya nanti di tahun 2021 gitu ya, ternyata masih ada sisa gitu, masih bisa kita pakai sampai di 2021. Ini contoh sekilas tentang kompensasi kerugian. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang perlu diingat adalah 5 tahun, lalu apabila ada
rugi lagi gitu ya, tidak bisa kita tambahkan, tapi nanti kita kompensasikan lagi ke periode selanjutnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terkait sumbangan atau rugi fiskal? Atau cukup sudah? Oke, cukup ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang penghasilan bruto, khususnya terkait PTKP, sumbangan, dan kompensasi kerugian fiskal. Nah, nanti mungkin agak siangan ya, jam 12-an gitu, nanti saya upload kasus, nanti bisa kalian kerjakan sama. Mengerjakannya sama seperti kemarin, saya minta di format PDF gitu. Nah, untuk tugas, nah kemarin sempat saya cek beberapa gitu, kalau misalnya kalian di format PDF, saya minta ini ya, yang jelas ya, maksudnya boleh kalian ngerjakan di Word gitu ya, terus kalian kasih kotak-kotak, kasih tabel gitu, tapi yang agak jelas gitu ya tabelnya gitu, jadi nanti biar bisa saya baca gitu. Marginnya boleh kalian kecilkan gitu, nggak apa-apa. Jadi misalnya nggak cukup, Bu, nggak cukup gitu. Boleh kalian bentuk landscape, boleh gitu ya. Kalau misalnya tabelnya nggak cukup gitu. Cuman saya minta nanti walaupun kalian save dalam bentuk PDF atau misalnya kalian pindahkan dari Excel ke PDF gitu ya. Terus saya minta angkanya agak jelas gitu ya. Kalian perbesar gitu angkanya. Kalau kecil banget kemarin ada beberapa saya nggak bisa baca gitu, tapi nggak apa-apa. Untuk selanjutnya kalian bikin tulisannya agak besar gitu ya. Terus tugasnya nanti individu sama formatnya nanti akan saya setting di aula. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Case-nya nggak jauh-jauh beda nanti sama pembahasan yang kita bahas tadi ya, tentang kasus-kasus PTKP,